Ocim Channel kembali lagi kita mengopret apa yang bisa kita kopret. Hari ini Ocim Channel akan mencoba ya. Ini ada mixer ya, 4 channel mono, 2 channel stereo XRL maksudnya itu ya. Kemudian ada fitur-fiturnya ya. Fiturnya ada main out, ada jack Akai dan jack RCA ya. Kemudian juga ada soket LAN, kemudian ada soket inset ya. Kemudian ada soket efek, soket aux, kemudian soket pon ya. Kemudian ada fitur-fitur yang lain, kemudian ada efeknya efek delay dan efek repeat. Kemudian di bawahnya juga ada tombol-tombol pick ya, fader biasa umum. Kemudian ada digital MP3 player ya, USB, atau kalau enggak kita pakai Bluetooth. Biasanya kita pakai Bluetooth ya kalau untuk lagu-lagu. Jadi ini mixer ya, mixer mungil, mixer yang biasa saya pakai sehari-hari untuk bikin konten ya. Ini ya cukup lumayan bagus gitu ya, nggak begitu rewel, kemudian familiar, kemudian kita mengendalikan juga istilahnya fitur-fitur yang ada, tidak bingung ya, tidak bingung. Ini kita pakai ini pakai mic wireless ya. Ini kita pakai mic wireless ya, mic apa namanya itu bando tapi yang wireless. Ini ada di depan kita. Di mixer ini ada dua LAN ya. Itu LAN pertama pakai yang mic kabel, ini kita sudah tutup, kita enggak pakai itu. Kemudian ini ada warna hijau, lampu LED-nya ya, lampu hijau itu ya. Kemudian juga salah satu untuk penghubung di pon ini sudah saya keluarkan, karena pon itu termasuk AUX ya, yang bisa membantu bagaimana caranya kita untuk memperbanyak memperbanyak out yang ada. Akhirnya kita pakai satu alat membantu untuk out ya, kalau memang kekurangan out. Tapi ini cukup karena kita membicarakan masalah echo. Yang kita akan bicarakan masalah echo. Masalah echo itu sebetulnya masalah gema gitu kata orang sih, agar vokal kita ini basah. Ini kan kalau begini kan garing ya, garing, tidak ada lembab-lembab, itu enggak ada basah. Kemudian echo ini kebetulan kalau dilihat cuma dua potensio, ini delay dan repeat. Jadi ini semacam kayak echo gedung aja ya, yang menggema. Kemudian ada pantulannya repeat, tergantung kita itu sebanyak mana yang kita inginkan gitu ya. Nah, sebelum kita praktekkan, ini juga ada di potensio ini di efeknya itu 0 sampai plus 10 dB. Kemudian di delay-nya juga sama, di repeat-nya juga sama. Desibelnya itu plus 10 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar vokal ini basah gitu ya, karena selain juga untuk podcast atau untuk bicara begini, kita juga suatu saat akan bikin cover lagu ya, atau kita karaokean, kita harus ada echo dikit lah, jadi ada ruangan menggema gitu ya, ada pantulan yang menggema gitu. Nah, sekarang kita coba. Ini udah kita matikan. Pertama kali yang kita kerjakan itu ini dulu equalizer kita di LAN 2 ya. Nah, ini
Ini udah kita cukup. Ini nggak flat sebetulnya. Ini ada di jam 1, kemudian ini juga mid agak di jam 11 aja karena kita terlalu vokalnya terlalu besar. Kemudian low-nya ini karena suara saya ngebas, jadi saya bikin di posisi jam 12. Kemudian ini out, kemudian ini efek. Ini potensi efek ini kita buka, kita bikin istilahnya di posisi jam 12 gini ya. Ini belum bunyi nih, baru istilahnya baru ada gema gitu, belum kita buka, tapi udah kelihatan basah gitu ya. Tes 1 2 2 3 1 1 2 3. Karena ini main ini ya, master ini sudah kita buka ya, master phone ya, kemudian ini juga master efek, ini kedua sudah kita buka. Kemudian kita akan mencoba dikit-dikit kita buka delaynya. Tes 1 2 1 2 1 2, dicoba 1 2 1 2 1 2 1 2, tidak berubah ya. Kemudian ini kita buka lagi coba. Tes 1 2 1 2 1 2 1 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 2 3, dicoba. Nah, kalau ini kita putar ke kanan, yang berikutnya ini ada memberikan pantulan pada suara itu ya. Itu 1 2 1 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 2. Mungkin ke kanan kita ingin habis hampir plus 10 dB. Ini suara pantulan lebih cepat. Kemudian kalau ini kita tutup, itu 1 2 1 2. Nah, ini aja garing ya. Ada suara echo-nya, ada gitu, tapi nggak berpantul ya, nggak berpantul karena sudah di repeat aja. Jadi suara delay-nya tuh, suara gedungnya tak terlihat. Sekarang kita coba ya. Ini yang seperti tadi jam 12 ya, kemudian ini ditutup mati. Jadi kesimpulannya dari mixer ini harus dua-duanya ini dibuka seberapa banyak keinginan kita, vokal kita, sehingga suara itu bagus gitu ya. Sekarang kita coba, biasa kita pakai gini aja, di angka 9 kita buka dulu yang delay 1 2. Nah udah kelihatan basah, baru ini sebagai pengulangan T 1 2 1 T 1 1. Nah jadi pengulangannya cuma titik tak 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 gitu. Dicoba vokal ini memakai efek ya, efek delay dan repeat, bukan reverb ya, bukan. Jadi jangan salah sangka, ini efek bukan reverb ya. Kalau reverb itu lebih soft lagi suaranya gitu. Jadi sedulur bisa memakai mixer ini, kecil ini. Kita mau vokal itu lebih bagus, kita menggunakan equalizer utama, kemudian ya efek ini kita utamakan seberapa banyak yang kita inginkan, jangan terlalu panjang itunya, pantulannya jangan terlalu juga habis ya. Keunggulan dari mixer ini ya, setiap efek itu setiap lane itu ya, itu ada efeknya, seperti misalnya lane 1 atau lane 2, mix 1 dan mix 2 ada efek. Kemudian untuk mix jack akai juga ada efeknya gitu ya. Jadi ini ada efek ini. Nah kalau untuk lagu biasanya itu efek itu kita matikan ya, kita tidak perlu membuat efek, karena nanti suara itu musik itu akan berada. Jadi ini kita tutup di master ini ya, yang akan dikeluarkan ini aja. Ini juga sebetulnya pengeluaran daripada efek ini cukup di jam 12. Di jam 12 ini sudah bagus gitu ya. Jadi nggak perlu diprokan, kemudian juga ini juga ya, karena ini sifatnya sensitif banget ini ya, potensinya juga.
di master juga, di master volume juga, di master ini juga main juga sebuah posisi di jam 12 itu. Jadi yang utama kalau bisa kita masuk di equalizer kita dulu, di EQ dulu. Ini 3 band, ada gain, kemudian ada mid, kemudian ada low ya, kemudian ini ada out. Ini juga bisa sebagai out ya. Jadi out ini karena kita itu tanpa ada grup, jadi bisa out ini bisa langsung dari main out sini ya. Ini master volumenya dari sini, kemudian ini ya out dan efek ini ada tersendiri ya sebagai potensio pengerasnya di gennya. Ini ya pengerasnya. Jadi untuk mengendalikan itu ya aman gitu, karena kita ada volume membesarkan dan mengecilkan. Nah, kembali lagi kita ke echo tadi ya. Ini sebetulnya masing kalau untuk nyanyi itu menggema itu akan bertabrakan gitu ya. Lebih vokalnya dibesarkan lagi seperti ini, itu akan menabrak itu apa namanya bututnya itu. Jadi kalau bisa ini kita turunkan lagi dikit ini. Nah, ini aja. Satu. Nah, itu satu pantulan cuman. Tidak banyak pantulan, biasanya kan ada 2, ada 3 pantulan gitu ya. Jadi lebih enaknya ini pantulan ini kita tutup ya. Kita tutup aja. Nah, kita tutup karena buat vokal ya. Ini juga sudah ada juga. Kemudian kita tutup di ininya. Nah, T12. Nah, ini T12. Nah, jadi sedulur-sedulur jadi bisa dimengerti ya keinginan echo efek yang kita inginkan untuk vokal kita tergantung daripada si pemesan itu sendiri ya. Biasanya itu vokalis atau nyanyi efeknya mau ada atau mau tidak gitu disetting sedemikian rupa supaya vokal lebih menonjol daripada efek gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang efek itu akan lebih kena gitu, jadi seakan-akan itu menggema betul gitu ya. Bagus juga sih, tergantung kita yang mendengar ya. Kalau memang efek eksternal, kalau ini kan efek internal ya, efek bawaan dari mixer sendiri. Itu udah memang sedemikian rupa, kita tidak bisa berbuat banyak ya. Tapi untuk kita memanfaatkan alat ini bisa kita coba-coba sedikit banyak gimana gitu ya. Dengan efek misalnya eksternal gitu, efek di luar yang reverb gitu misalnya gitu, yang tersendiri yang 3 potensio atau yang 2 potensio, itu efek luar itu ya bagus gitu. Ada juga ya efek bawaan dari mixer ini yang banyak sampai 18 macam gitu ya. Tapi kan kita mempergunakan cuma satu ya, jadi pilihan itu banyak ya, tergantung orang-orang itu yang akan memilih efek. Biasanya itu kalau saya tetap pakai itu yang efek satu aja, satu model yang reverb gitu ya. Reverb itu udah suara itu udah masuk gitu, ada suara ruangan, kemudian ada suara pantulan menggema gitu ya, kemudian juga vokal juga tidak tertutup dengan gema yang ada atau buntut yang panjang itu ya. Biasanya itu kan senang ya, ada yang senang gitu maksudnya dengan buntut yang echo, buntut yang panjang itu sampai tang gitu, alo gitu ya. Karena ini untuk sifatnya untuk ya untuk keperluan tergantung daripada kebutuhan ya penyanyi atau memang podcast gitu yang membutuhkannya itu ya. Ini kita sedang apa namanya mencoba memberikan kejelasan tutorial gitu istilahnya. Jadi kita tidak perlu
kita adanya echo. Tapi sebagai contoh tadi kita fasilitas dari mixer ini walaupun kecil ya, walaupun istilahnya murah, tapi ini echo ini sudah bisa mendukung lah. Ya kalau mau ingin bagus lagi sebetulnya itu yang tadi saya katakan, pakai echo eksternal ya. Nanti pakai efek eksternal itu masuknya di inset gitu ya. Kita bikin dua kabel mono ya, jack Akai gitu, dua RL, yang satu itu ke input, yang satu ke output. Kemudian di sini masuk soket soket jack Akai-nya ya, itu yang stereo. Jadi keluar masuk itu melalui inset. Ini kan kita ada inset 1, inset 2 ya. Kemudian kalau ini tidak ada echo karena ini untuk musik ya. Jadi jalur ini untuk musik, jadi memang tidak dipergunakan untuk echo ya. Jalur ini aja ada echo, ada inset ini 2. Kemudian kita masuknya dari auxen, dikeluar, kemudian masuk di efek internalnya di input, kemudian keluar lagi, kemudian masukkan lewat sini RL gitu ya. Itu bisa itu untuk eksternal gitu. Jadi tergantung sedulur-sedulur yang ingin memberikan aksesoris tambahan lagi pada mixer ini ya, itu ya monggo-monggo wae gitu ya. Tapi dengan catatan ini juga sudah bisa kalau untuk ingin bikin konten gitu ya, atau kalau enggak untuk kita bikin karaokean, bikin cover-cover lagu gitu yang sederhana, atau latihan-latihan band, kita kasih basah dikit aja gitu, jangan terlalu kering banget. Beda dengan kalau kita itu mau podcast, mau wawancara, atau mau memberikan tutorial ya, kita tidak perlu ada efek, karena kejelasan dari suara itu memang harus jelas sama sekali, terutama ya vokalnya itu ya. Jadi kita tahu di mana penempatan untuk efek dan di mana tidak membutuhkan efek gitu. Efek yang bagus sebetulnya itu yang tadi saya katakan, reverb. Efek reverb itu bagus, ada pantulan suara tapi dia tidak panjang. Kemudian itu dia bisa menggema seperti seakan-akan suara kita itu di dalam ruangan yang luas gitu, bukan istilah di dalam kolam gitu, atau di dalam itu ya seperti sumur menggema gitu, bukan itu. Nah, ini kalau dilihat dari ini suara ini tadi itu delaynya itu seperti sama itu, delay ditambah repeat dikit gitu ya, itu ada semacam di ruangan macam tertutup kaleng gitu ya. Itu kurang ini sih, kurang mendukung sih. Tapi kalau untuk istilah sebagai bias aja, suara itu ada yang penting basah itu bias, ini bisa dipakai sebetulnya gitu. Jadi tanpa kita mikir yang macam-macam dulu, sebelum kita ada dana lebih ya untuk bikin konten ya, untuk bikin cover-cover lagu, ini bisa digunakan gitu ya. Tergantung nanti kita istilahnya menggunakan efek itu sendiri gitu. Yang pinter-pinter aja kita memberikan teknik-teknik untuk agar efek vokal kita itu ada efeknya dikit gitu. Kemudian juga kita jangan lupa di equalizer ini juga kita memang terbatas ya, karena ini ada tiga band, jadi tergantung mic. Kebetulan ini mic wireless saya ini kurang mendukung ya, kalau yang wireless ini, jadi terlalu banyak bassnya, jadi akhirnya kita tutup ini juga tadi udah ini saya coba, karena memang saya perhatikan suara di monitor itu agak ngebas sedikit, jadi saya tutup. Jadi di gainnya itu di high-nya tuh di angka 12 gitu. Ya, kemudian kalau ini gainnya di 11 ini. Saya rasa
cukup ya. Kalau memang kurang-kurang jelas ya bisa kita komunikasi lewat Japri atau lewat di link ini sendiri, Ocim Channel. Kita sama-sama kita belajar, sama-sama kita menyemangati konten-konten kita. Kemudian kita harus pede. Kemudian kita harus banyak belajar dari ahli-ahli yang ada di dalam YouTube ya, tutorial maupun yang memang di bidangnya gitu ya, ahlinya. Kalau saya kan hanya sebatas hobi, beda dengan ahli. Tapi hobi sendiri itu bisa meningkatkan untuk kita belajar lebih banyak. Karena tanpa kita hobi pun juga tidak ada pengalaman untuk berbuat gitu. Jadi bisa tuh karena biasa ya. Itu karena kebiasaan terus kita melakukan olah vokal, olah repeat, olah efek itu ya. Kemudian kita olah sehingga kita lama-lama bisa tahu karakter suara kita atau suara yang kita keluarkan, keinginan penggemar atau penonton ya. Jadi kita bisa dengan kuping kita, karena satu sama lain itu kuping juga beda keinginannya, tergantung ya. Jadi pinter-pinter aja kita bermain mixer ya, sebelum kita nanti akan menemukan mixer yang mungkin ada yang 6 channel, 8 channel, 12 channel, mungkin 36 channel gitu ya. Kita mencoba dulu yang 4 channel mono, yang 2 stereo, yang XRL maksudnya gitu ya. Itu demikian sedulur-sedulur dimanapun berada gitu ya. Semoga bisa bermanfaat video ini. Kalau memang tidak bermanfaat ya tidak usah diapa-apakan dan dibagikan ke teman-teman. Jangan lupa di-share, di komen-komen, sabrek gitu ya. Biar kita menambah konten kita lebih banyak lagi penggemarnya ya. Mudah-mudahan semua bisa kita semangat memberikan konten-konten yang positif. Konten-konten yang positif. Ocim Channel.